saya tuh tidak menyerang Ba'alawi. Saya tuh menyerang oknum Ba'alawi. Jadi maksudnya kalau ada dari, kan Ba'alawi itu klan ya. Kalau misalkan saya menyerang mereka, ya berarti saya tuh rasis. Gitu. Tapi saya tidak pernah menyerang Ibu Najwa Shihab, misalkan, tidak pernah menyerang Habib Ja'far. Saya nggak pernah serang mereka. Yang namanya Asegaf yang jadi pengacara itu, saya nggak berani serang mereka. Saya tuh menyerang pihak-pihak yang menyalahgunakan silsilah nasab mereka dan mengklaim bahwa mereka itu memiliki otoritas ilahiyah. Yaitu yang saya serang. Dan serangan itu bukan hanya saya ajukan kepada Ba'alawi. Saya serang orang-orang NU, orang-orang Wahabi dengan cara yang sama. Barusan saya bikin video itu juga saya menyerang dalam tanda kutip orang-orang Wahabi kalau Wahabi yang dimaksud itu menggunakan otoritasnya untuk menghakimi pihak lain. Nah, Habib yang terakhir saya serang itu sebenarnya adalah Habib Rizik. Kenapa saya menyerang Habib Rizik? Kenapa Habib Rizik itu beliau adalah pelopor dari perpecahan di NU. Betul tidak? NU tuh nggak pernah pecah sejak ada Pak Habib Rizik. Banser sama FPI itu dua-duanya NU berantem gontok-gontokan, berdarah-darah, ada yang meninggal konon katanya, itu tuh sejak Pak Habib Rizik. Nah, kenapa Pak Habib Rizik bisa sampai melakukan hal yang seperti itu? Karena dipuja sebagai Habib yang tidak bisa salah, yang hampir selalu benar. Nah, itulah yang kita kritik. Beliau itu adem ayem ketika disebut sebagai imam besar. Imam Syafi'i aja batasnya imam. Ini imam besar. Imam besar. Jadi itu luar biasa klaimnya itu gitu. Nah, yang saya kritik itu. Kalau misalkan mereka tidak lagi begitu, ya sudah. Saya juga punya banyak teman-teman dari Ba'alawi. Dan sampai sekarang juga kontak gitu. Ya gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah mereka yang mengklaim memiliki otoritas ilahiyah. Mereka yang merusak agama dari dalam. Mereka yang nyari cewek seenaknya. Kemudian kamu harus mau sama saya karena saya keturunan Nabi. Itu merusak Islam, menghancurkan Islam dan menistakan Islam. MUI tidak mau menindak itu. PBNU tidak mau menindak itu. Karena apa? Kalau sejenis, ya mereka nggak ngapa-ngapain. Bahkan melakukan penistaan yang luar biasa sekalipun. Jadi kalau misalkan gini, Akang ngaku Muslim, sok ngaku Muslim, kemudian sebut bahwa Tuhan saya adalah Panji Gumilang, Akang bisa dituntut penistaan agama. Tapi ketika Habib melakukan itu, tidak pernah ada tindakan. Oh iya. Rasul saya misalnya gitu ya. Ya, Habib itu kan ngaku pas ditanya man robuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habib Abdullah apa gitu. Dia jawab begitu. Dengan tegas. Jadi itu udah menyalahi sendi-sendi Islam yang paling dasar. Tapi mereka melakukan itu. Gak jadi masalah. Karena apa? Karena satu kubu, satu kolam. Itu menjadi parameter Guru Gembul mengatakan bahwa terjadi pemurtadan massal Habib. Oknum-oknum secara literal ya, kalau mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Habib, itu udah murtad. Silakan bantah pernyataan saya kalau misalkan mau. Kalau murtad gimana? Ya nggak apa-apa. Banyak orang yang murtad juga ya nggak apa-apa gitu. Saya ada teman saya yang murtad ya nggak apa-apa. Asal jangan ngaku bahwa yang murtad itu kemudian mengatasnamakan Islam. Saya cucu Nabi, keturunan Nabi, berjuang demi Islam. Lah kalau udah murtad aja bilang nggak apa-apa. Kita temenan kok biasa gitu. Asal identitasnya jelas gitu. Identitasnya itu pasti. Besok syahadat lagi gitu. Ya misalkan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Enggak. Tapi yang soal istrinya, temennya diminta, terus kemudian itu banyak. Itu beneran? Beneran. Habib misalkan datang, ya temenan, oh istri kamu cantik bisa nggak buat saya? Itu udah jadi sebuah kebiasaan yang lumrah di antara para habaib itu. Jadi mereka ada yang minta cewek, ada yang minta duit. Jadi, aduh kasihlah saya lagi butuh uang 10 juta, nanti kan Anda akan masuk surga. Kayak gitu, itu jualannya tuh kayak gitu. Nah, itu yang saya serang, dan itu bukan hanya terhadap Habib, saya juga misalkan nyerang gus-gusan. Ada gus ini, gus itu yang ada gus yang maaf ya, ODGJ, rambutnya merah kuning hijau, kemana-mana cuman pakai kolor doang.
kemudian dia Tangganya Pak Dodi itu. konser sampai bikin panggung segala rupa, genjreng-genjreng apa. Lalu hanya gara-gara dia anak dari kiai, dia disebut bahwa itu karomah, bahwa majdub, wali. Iya. Ya kalau ODGJ, ODGJ aja, hanya gara-gara dia keturunan kiai kok langsung diperlakukan seperti itu. Nah, serangan saya tuh pada itu juga. Jadi maksud saya nggak nyerang Habib dalam konteks dia Habib, atau Habib dalam dia Ba'alawi. Enggak, saya nggak akan mengkritik sama sekali Ba'alawi. Saya mengkritik, menghujat orang-orang yang menistakan Ba'alawi. Orang-orang yang menistakan Islam, tapi mengatasnamakan Islam. Nah, ini harus terus-terusan disuarakan. Bukan saya membenci pesantren. Sekali lagi ya, saya tuh sangat mencintai pesantren, sampai-sampai saya harus melawan pesantren-pesantren palsu yang mengatasnamakan ajaran pesantren. Kan begitu. Jadi kayak kemarin ada kiai di Semarang. Dia tuh marah sama saya. Kenapa bikin konten mendiskreditkan pesantren? Saya jelaskan, dia diam. Beberapa bulan kemudian dia kontak lagi, dia bilang, aduh saya sampai nangis-nangis lihat konten Pak Gembul, terima kasih banyak. Ya pesantren memang harus dirubah, karena pada akhirnya yang dikatakan Pak Gembul itu saya lihat sendiri, nyata. Dalam hal apa? Dalam hal banyak sekali pesantren-pesantren di Indonesia yang sekarang palsu, dan mereka ada hanya untuk minta sumbangan di YouTube. Mereka tampilkan, lihat Quran kami sampulnya sudah rusak. Lihat santri-santri kami tidak tidur di kasur tapi hanya di lantai. Lihat makannya cuma pakai roiko dan sebagainya. Itu ternyata banyak di antara itu tuh pesantren palsu. Jadi anak yatim piatu dikumpulin di satu tempat, nggak diajarin, nggak di apa, cuma di video aja. Oh. Ya. Nah, diajarin ngaji ya seadanya, nggak ada kurikulum, nggak ada apa, ya cuma untuk disorot aja kayak gitu. Terus minta sumbangan dan akhirnya dapat uang. Itu kan modus. Jadi di Indonesia tuh kalau berlabel agama itu menguntungkan sekali bisnisnya. Dia itu buka pesantren tahfidz Quran, mengatasnamakan Nahdlatul Ulama. Lalu 21 santrinya dicabuli. Sekian diantaranya hamil. Dan udah ada yang melahirkan. Gimana ceritanya? Itu mengatasnamakan lembaga tahfidz Quran. Dan lembaga tahfidz Quran itu bagaimana itu ada puluhan santriwati, semua perempuan di sana itu bisa dibiayai. Ya kerjaannya adalah minta-minta sumbangan ke perusahaan-perusahaan, ke tokoh-tokoh. Mirip preman dong ya. Apa? Kayak preman sistemnya. Sedikit lebih buruk, karena kalau preman itu emang mengatasnamakan premanisme. Ini dibungkus dengan agama. Nah, ini dibungkus dengan agama. Nah, jadi coba kalau misalkan pelakunya preman, ya udah selesai. Kita semua tahu preman itu begitu. Tapi kalau ini agama, jadi agama Islam yang dirujak di mana-mana, yang dipermalukan di mana-mana. Jadi ada tuh pesantrennya Gus Miftah yang kemarin itu populer. Ibunya bagi-bagi makanan, santrinya tuh jalan bebek, gak berdiri untuk menerima makanan gini. Ya kok sampai segitunya, di mana ada ajaran Islam yang seperti itu. Tapi itu mengatasnamakan pesantren, mengatasnamakan Islam. Coba saya tanya, mana ada sahabat Nabi yang ketemu sama Nabi itu jalan bebek? Gak ada. Yang ada itu adalah kalau Nabi ketemu sama sahabatnya, Nabi balik badannya itu total dari kepala sampai kaki itu menghadap sahabatnya. Kalau salaman, Nabi itu pasti yang paling akhir melepas genggaman tangannya. Karena apa? Karena adab pada orang lain. Nah ini, yang ngaku Gus, yang ngaku Kiai, yang ngaku Habib, sebaliknya minta penghormatan sama orang lain, sampai dicium kaki dan tangannya, sampai dicium jejak dan bekas duduknya. Mereka melakukan itu, lalu dikatakan ini memang adab Islam. Mereka kan mengatakan ini adab lebih penting dari ilmu, lalu adab yang dimaksud itu adalah melakukan hal seperti itu. Coba dengan kerusakan sefatal itu mengatasnamakan Islam. Ya, nanti kalau misalkan banyak orang-orang yang kecewa sama Islam, murtad, kemudian tidak lagi peduli sama ajaran agama Islam, bahkan memusuhinya, ya bukan salah mereka yang murtad. Tapi mereka yang murtad itu bisa aja logikanya lurus. Ketika mereka melihat penyimpangan seperti ini, mereka udah nggak tahan.
Kan begitu. Nah, ini adalah salah satu agenda yang saya bulak-balikan di kanal saya, dan itu juga dampaknya signifikan besar. Jadi orang-orang juga sudah mulai kritis dan skeptis. Saya tidak melarang orang yang pesantren, karena sekali lagi pesantren itu satu lembaga yang secara historis sangat berdampak besar buat kebaikan Indonesia. Tetapi pemalsu-pemalsu inilah yang mengatasnamakan, itulah yang harus disingkirkan. Jangan sampai agama ini dijadikan sebagai alat untuk mencari harta haram. Ini menyangkut semua agama dan kepercayaan ya, karena yang selain Islam, aliran kebatinan juga banyak yang seperti itu sekarang. Betul. Aliran kebatinan tuh yang jadi aliran kebatinan justru sekarang menebar kebencian tuh banyak. Aliran kebatinan yang minta sodakoh dan sumbangan itu juga sekarang banyak. Ya, kita akan perangi itu juga. Sekali lagi, kita nggak peduli sama golongannya, nggak peduli sama kelompoknya, kita peduli pada perbuatannya.